mana burung yang mabung itu harus digenjot jumlah jangkriknya agar nutrisinya terpenuhi. Ketika birahi tinggi, perilakunya itu ngembang bulu, hilang fighter, dan tidak mau bunyi. Apakah dengan penjemuran murai naik lagi birahinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicau Mania dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama channel saya PM Club. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang murai batu yang setelah mabung hilang fighter dan tidak keluar isian. Dan di video kali ini saya akan bahas di mana murai yang setelah mabung hilang fighter, ngembang bulu, bunyi hanya ngeriwik, bahkan tidak bunyi sama sekali. Kondisi seperti ini memang hampir mirip perilaku dengan video part pertama, tetapi penyebabnya itu berbeda dan penanganannya pun akan berbeda pula. Di mana video part pertama itu burung yang tidak kondisi harus kita naikkan jumlah jangkriknya agar birahi dan emosinya sampai ke level yang pas, sehingga murai lebih cepat kondisi. Jadi memang sobat kicau harus benar-benar bisa mengamati apakah burung kita ini sedang tidak kondisi atau memang cenderung birahi tinggi. Karena memang burung yang sedang birahi tinggi itu perilakunya berbeda-beda di setiap karakter. Ada murai yang ketika birahinya tinggi dia hariannya gacor, sering nembak-nembak, tetapi pas ketika dilombakan dia malah birahi, ngerayu, ekor mompak, serta ngejar lawan, bahkan sampai ngelowo. Nah, itu untuk karakter di mana murai yang birahinya tinggi pada umumnya atau burung yang normal. Tetapi ada juga karakter di mana burung yang sedang oper birahi malah fighternya hilang, ngembang bulu, bunyi hanya ngeriwik, bahkan sampai tidak mau bunyi. Nah, disinilah banyak yang salah dalam pengamatan serta penanganan. Kasus ini sering terjadi di mana kita salah dalam pemberian ekstra puding ketika mabung. Kita tidak memperhatikan tingkat birahi murai batu tersebut. Tetapi kita hanya memakai pemikiran kita sendiri, di mana burung yang mabung itu harus digenjot jumlah jangkriknya agar nutrisinya terpenuhi. Kalau untuk burung yang aman birahinya ini memang bagus, tetapi jika birahi dan emosi si burung tersebut atau yang dibilang fighternya sangat tinggi, nah ini akan menjadi suatu masalah. Di mana kondisi mabung kita genjot pudingnya sehingga pas setelah mabung burung menjadi oper birahi. Dan kebetulan karakternya ketika birahi tinggi perilakunya itu ngembang bulu, hilang fighter, dan tidak mau bunyi. Untuk kasus seperti ini biasanya saya akan menurunkan jumlah jangkriknya menjadi minim, dan hariannya pun saya embun dan saya angin-anginkan. Durasi mandinya saya bikin lebih sering. Waktu mandinya lebih bagus sore dan bisa juga malam. Dan burung tidak saya jemur dulu agar birahinya cepat turun. Ada juga yang memang harus benar-benar dibuat drop dulu baru nanti kita setting ulang. Misalkan kita bikin drop di jumlah jangkrik 33 atau 22 dulu. Dan murai wajib diembun agar mempercepat birahinya turun. Murai kita umbar, tetapi jika birahinya sangat tinggi, hariannya kita full umbar dari pagi sampai sore, dan sore baru dimasukkan ke sangkar bulat.
Tetapi jika kita tidak punya umbaran, maka burung hariannya cukup kita ablak agar paekternya drop. Sore atau malam baru kita kerodong kembali. Dan tidak usah dijemur. Di umbaran pun usahakan jangan sampai terkena sinar matahari. Berapa lama sih untuk penanganan burung seperti ini? Kita tidak bisa menentukan kapan waktunya burung ini akan kembali normal. Semua itu tergantung dari seberapa tinggi birahi murai tersebut. Ada yang cepat, bahkan ada yang lama. Untuk kondisi seperti semula. Ketika murai sudah drop dan murai mau mengeluarkan sifat paekternya lagi, di sini baru kita mulai merawat secara bertahap. Jumlah jangkriknya biarkan dulu, misalkan tetap di 33 atau di 22. Lalu kita jemur tahap awal 30 menit. Lalu kita amati apakah dengan penjemuran murai naik lagi birahinya. Jika ketika kita jemur murai birahinya naik lagi, maka stop penjemurannya dan nggak usah dijemur lagi. Esoknya jangkriknya yang kita naikkan secara bertahap. Misalnya yang tadi 33 kita naikkan menjadi 55 tanpa dijemur. Jika dengan kondisi seperti itu murai mulai normal seperti semula, kita pertahankan dulu jumlah ekstra pudingnya sampai benar-benar murai kondisinya seperti sebelum mabung. Jika memang kita lihat murai sudah kondisi, barulah kita mencobanya untuk menentukan jumlah jangkrik yang akan kita berikan. Apakah jumlah jangkriknya pas pada saat penurunan birahi? Tapi jika burung tidak mau menggunakan jumlah jangkrik pada saat proses penurunan birahi, maka kita kembalikan ke jumlah jangkrik pada saat sebelum mabung atau settingan awal dia juaranya. Jadi sobat kicau harus bisa juga mengamati proses perawatannya. Apakah jemur itu membuat murai kita birahi atau malah enak? Jika enak, maka lanjutkan. Tapi jika dijemur burung malah naik birahinya, maka stop penjemuran. Dan jumlah jangkriknya yang kita mainkan. Kita urut dari rendah. Di minggu berikutnya kita tambah sedikit. Jika memang burung masih kurang otot, begitu seterusnya sampai ketemu jumlah yang enak dan burung mau stabil kembali. Karena saya sendiri pun sering mengalami ketika proses setelah mabung, settingan murai ada yang tetap stabil pakai settingan atau jumlah jangkrik sebelum mabung, ada yang setelah mabung malah settingannya berubah. Berubah di sini bisa jadi turun jumlahnya dari sebelum mabung, dan ada juga yang malah naik jumlahnya dari sebelum mabung. Nah, jadi sobat kicau harus benar-benar memahami karakter serta bisa mencari di mana permasalahan pada karakter murai yang seperti ini. Apakah harus dirubah di jumlah jangkrik atau harus kita rubah di perawatannya? Oke sobat kicau, mungkin ini saja pembahasan dari saya. Jika sobat kicau ada yang belum mengerti atau ada yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.